Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 A, B, C, D, dan E NTS Negeri 1 Ponorogo. Berikut akan Ibu bahas soal yang sudah Ibu berikan pada kalian tadi pagi. Langsung saja agar waktu juga tidak menyita terlalu banyak. Nomor 1 dan 2, untuk 1 dan 2, ini soalnya mengacu pada satu teks, yaitu menanam mangrove, pulihkan kelestarian lingkungan. Kalian harus mau membaca teks tersebut. Kalau tidak mau membaca, ya otomatis nanti untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 kesulitan. Ya, tanamkan pada diri kalian bahwa dengan membaca teks tersebut, kalian akan memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, pengetahuan tentang apa? Ya, pengetahuan tentang mangrove, pengetahuan tentang apa itu mangrove, kenapa harus ada mangrove. Ya, semua tentu tahu mangrove, pernah dengar ya. Kalau di Kulon Progo itu ada di sisi barat Kulon Progo, yaitu di Temon ya, perbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, ini nomor 1 langsung. Ini sudah Ibu beri jawabannya, Ibu merahkan. Ya, maksud pernyataan sebuah pengalaman menyenangkan ketika turut berkontribusi nyata. Jadi, ini maksudnya apa yang kalian cari di situ yang paling logis, paling sesuai, ya bisa diterima dengan akal. Nah, dengan memberi sumbangan uang tidak ada di situ. Perlunya bantuan warga menyelamatkan hutan dari mangrove yang ini ya dibicarakan tuh bukan ini hutan, nah, tapi adalah lingkungan. Ya. Pentingnya partisipasi menyelesaikan. Nah, yang benar D karena di sini berpartisipasi merupakan pengalaman yang menyenangkan alias menggembirakan. Nah, yang mirip saja, yang sama dengan maksud ini, yang sama yang paling mendekati adalah D. Nomor 2, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks? Kalau nggak sesuai ya nggak usah dipilih. Paling sesuai adalah B. Silakan ini B ini pasti tepat dengan bacaan tadi. Karena yang lainnya itu tidak sesuai. Misalnya, itu fungsinya sebagai tempat tujuan wisata. Ya memang satu fungsinya itu, tapi tidak tercantum di sini. Kalau nggak tercantum di sini, nggak usah kita membuat pernyataan baru. Ya, jadi itu tidak sesuai karena pernyataan harus sesuai isi teks. Ini memang benar, tapi kan tidak sesuai dengan isi teks. Yang C misalnya salah satunya melalui promosi juga nggak ada di situ. Kondisinya memprihatinkan juga nggak ada di situ. Yang ada saja yaitu yang B. Keberadaan mangrove sebagai benteng terhadap bencana. Karena di sini ya, ini mencegah erosi pantai, pemanasan global, menjaga kualitas, artinya juga mencegah bencana. Kemudian nomor 3, apa tujuan utama wacana tersebut? Ini, apa tuh wacananya? Oh, dulu hewan liar. Nah, asal-usul kuda jinak terungkap lewat uji genetik. Jadi ini bacaan ini yang memberi informasi bagaimana asal-usul kuda itu menjadi jinak. Dari awalnya liar menjadi jinak. Jadi ini C. Nah, bukan menjelaskan dari mana. Kata dari mana tidak boleh digandeng ya. Bukan menjelaskan dari mana, bukan menjelaskan perubahan warna kuda, tapi memberi informasi di mana dan kapan kuda dijinakkan. Ini ya, di sini ya, dijinakannya kapan. Karena ini yang dibahas adalah ini asal usul kuda jinak. Nah, dulu liar jadi jinak itu asal usulnya ya tentang gimana dan kapan kuda dijinakkan, bukan tentang garis keturunan kuda modern tidak dibahas di sini. Yang dibahas adalah kata kuncinya adalah dijinakan ini. Kemudian nomor 4, ikan koi dan seterusnya hal pokok yang dibicarakan. Nah, kalau kamu mau baca ini sebenarnya adalah membicarakan tentang bagaimana memulai sebuah bisnis ikan koi. Ternyata itu berbisnis ikan koi itu ternyata peluang yang cukup menjanjikan. Nah, seperti itu memulai sebagai peluang bisnis itu ternak koi. Oke, jawabannya nomor 5, kalimat menyatakan hubungan pertentangan. Dulu sering eh, keluar ya di PPASPD yang kabupaten maupun provinsi kemarin adalah hubungan pertentangan yang sekarang, yang kemarin hubungan sebab dan akibat. Hubungan pertentangan itu misalnya adalah kata meskipun ya padanannya dengan walaupun, itu pertentangan ya, tetapi,
sedangkan, melainkan, ini bertentangan. Nah, kalau hubungan sebab akibat, apa saja kemarin. Kalau hubungannya sebab akibat, di dalamnya akan ada kata sehingga, karena, sebab, akibatnya. Nah, kalau hubungan penambahan, apa saja? Nah, hubungan penambahan, ada hubungan penambahan juga. Ada dan, bahkan. Nah, itu ya. Silahkan bisa dipelajari, yang ini pasti keluar. Mungkin kalau Ibu mengira ini yang akan keluar ya. Sehingga, karena, sebab, akibatnya, itu adalah hubungan sebab akibat. Ya, lanjutkan nomor 6 adalah membaca poster. Mematikan lampu di rumah Anda selama 1 jam sama dengan memberi akses kepada satu rumah tangga di daerah terpencil. Jadi satu rumah kita kalau dimatikan 1 jam, nah, setiap hari memberi akses kepada satu rumah di daerah terpencil. Jadi yang seperti itu yang mana? Yang D. Coba saja cermati ya. Bisa kalian baca lagi. Nomor 7, ringkasan teks. Nah, kalau biasanya ringkasan teks itu hanya 2. Kok ini banyak sekali, hanya 2 paragraf ya? Ini banyak sekali. Jadi kalian harus mau membaca. Ambil masing-masing di sini adalah satu ide pokok dijadikan satu. Nah, kalau besok insya Allah tidak banyak seperti ini paragrafnya, tetapi cukup hanya 2 paragraf. Nanti ide pokok paragraf 1 ditambah ide pokok paragraf 2. Ya, ide pokok letaknya biasanya di paling depan. Kalau enggak ya paling akhir, tapi yang di paling akhir biasanya berupa simpulan. Itu ya. Kalau yang ini yang paling tepat, karena dari atas sampai bawah harus ada, itu yang D. Coba tadi cermati. Terus ada semua, tidak hanya melulu hanya sampai tengah sini, atau malah cuma mengambil paling atas atau mengambil paling bawah, itu bukan ringkasan. Kalau ringkasan itu harus ada semua, dari atas sampai bawah, dan hanya ide pokok-pokoknya saja yang diambil. Kemudian yang nomor 8, ide pokok teks tersebut adalah maraknya pemberitaan dan penyebaran hand sanitizer. Ini ya, membuat langka hand sanitizer. Nah, penyebarannya banyak banget jadi langka. Dan seterusnya, ide pokok sudah sering Ibu bilang, biasanya ada di paling awal. Kalau enggak ya paling akhir. Nah, kalau paling akhir, ini ada kata hand sanitizer alami ini berbahan dasar. Nah, ini tidak mungkin karena ini, kalau ini yang jadi pertama, ini pasti diteraskan di atasnya. Ini enggak. Jadi yang dijelaskan adalah ini, langka dan mahalnya hand sanitizer. Nah, langka dan mahalnya itu di bawah ini menyebabkan dia harus ada hand sanitizer alami gitu. Jadi ide pokoknya adalah langka dan mahalnya hand sanitizer ada di paragraf pertama. Ke paragraf pertama, di kalimat pertama paragraf tersebut. Ya, itu kemudian ringkasannya ada di langka dan mahalnya hand sanitizer di pasaran. Karena kalau segini kan kalimat utama atau kalimat pokok. Sedangkan ide pokok itu adalah ini diringkas. Nomor 9, jadi B jawabannya ya. 9, sejarah vaksin. Kalimat yang menyatakan opini. Kalian kalau begini ya, kalau waktunya sangat sempit, silahkan langsung saja ke kalimat-kalimatnya. Tidak perlu membaca pun ini insya Allah bisa kalau yang begini yang ditanyakan. Kalimat yang menyatakan opini, atau kalau tidak ya kalimat yang menyatakan fakta. Karena fakta dan opini adalah hal yang bertentangan atau berlawanan. Jadi nanti ditanyakan kalau nggak fakta adalah opini. Kalau fakta itu pasti kebenarannya mutlak. Ya, mutlak atau 100% benar. Tetapi yang opini itu tidak pasti benar, tidak pasti benar. Hanya berupa opini seseorang. Itu loh, pendapat seseorang. Nah, yang ini misalnya pada 1120 seluruh vaksin yang ada telah tersebar. Berarti ini tidak bisa dibantah, memang betul. Ya, memang betul ini fakta. Yang ini juga fakta. Metode tersebut pada awal abad ini memang fakta. Di belahan bumi diterapkan sejak tahun ini juga fakta. Nah, kalau ini baru opini. Dengan kata lain, ini menunjukkan pentingnya program. Nah, ini kan sebuah opini, sebuah pendapat. Nah, jadi jawabannya D. Nomor 10. Nomor 10, perbedaan penggunaan bahasa. Nah, menggunakan ungkapan atau tidak. Lah, ungkapan itu apa? Ungkapan itu 2 kata gabung jadi satu membentuk arti yang baru. Misalnya adalah ungkapan sampah masyarakat. 2 kata ya, dari sampah dan dari masyarakat. Nah, sampah itu artinya
eh, sesuatu yang sudah tidak dipakai lagi, masyarakat ya masyarakat keluarga, gitu ya. Jadi kalau digabungkan kata tersebut itu adalah orang yang tidak diinginkan di masyarakat. Misalnya seperti itu ungkapan itu. Kemudian ada ungkapan lagi tangan kanan. Nah, tangan kanan itu kalau arti sebenarnya bukan ungkapan kan tangan yang ada di sebelah kanan gitu ya. Tapi kalau tangan kanan ungkapan itu adalah artinya orang kepercayaan. Nah, seperti itu ungkapan tulang punggung dan sebagainya. Nah, ada nggak ungkapan di sini? Sini tidak ada, teks 1, teks 2 ada. Mana ungkapannya? Saya tadi sudah lihat ini ya. Ada pada kata lapang dada, berlapang dada, sabar maknanya. Ya, sabar maknanya lapang dada. Nah, kalau makna sebenarnya bukan ungkapan kan dadanya yang lapang. Kalau ungkapan adalah sabar. Di sini tidak ada ungkapan. Jadi sini betul. Ya, kalau bahasa sehari-hari tidak tahu ini. Tidak ada istilah asing juga. Bahasa baku, bahasa tak baku, semua kayaknya pakai bahasa baku semua. Terdapat konjungsi pertentangan, mana? Tidak. Pertentangan tidak ada di sini. Kalau pertentangan tadi apa saja pertentangan? Ada tetapi, sedangkan, meskipun, walaupun, gitu ya. Ya. Ya, ini nomor 10A, nomor 11 perbedaan penyajian. Nah, ini hubungan sebab akibat dan waktu karena kelihatan sekali sebab akibat di sini ada karena. Di sini ada pada masa lalu. Berarti ini pakai waktu. Kemudian nomor 12. Sekarang yang nomor 12. Nomor 12 bukti watak. Nah, wataknya Bu Guru itu sabar. Nomor berapa dan berapa. Di sini nomor 4 dan 5 harus mau membaca. Kenapa ini sabar? Bu Nina menegurku dengan suara lembut. Nah, kemudian yang 5 sambil tersenyum membetulkan cara dudukku. Jadi kelihatan kan sabarnya Bu Nina itu sambil tersenyum. Kemudian menegurnya juga lembut. Jadi C jawabannya gadis penjajah tikar nomor 13. Peristiwa apa yang dialami tokoh? Kamu harus mau membaca. Nah, kalau mau membaca pasti tahu kalau apa yang dialami gadis adalah tokoh harus membantu ibu dengan menjajakan tikar. Dari judulnya saja sudah kelihatan ya, jadi itu soal sangat mudah. Sebenarnya kalau mau membaca. Ini pun panjang sekali, kalian biasakan harus mau membaca ya. Cerita fantasi itu untuk hiburan. Semua cerita-cerita yang fiktif, ya fiksi, ya karya sastra itu harus mau kalian harus mau membacanya hidup-hidup untuk hiburan. Gitu. Kalau yang non sastra yang seperti yang nomor 1 tadi, 1 dan 2 tadi, itu kalian untuk memotivasi agar mau membaca, kalian akan dapat pengetahuan baru dari yang kamu baca itu. Karena insya Allah soal-soal pada tes HSPD ini memakai teks-teks yang baru. Yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi sekarang. Misalnya tentang COVID, tentang tadi ada hutan mangrove. Kalau dulu kan tidak ada, ya. Jadi seperti itu pasti sudah kontekstual. Ini teks cerita fantasi judulnya Misteri Sumur Tua, kan fantasi imajinatif sekali ya. Nah, kalau kalian sudah baca, kemungkinan yang terjadi sehingga muncul penggambaran tersebut. Makhluk dalam cerita itu dideskripsikan hanya mendengarkan suara dan memperlihatkan bayangan di malam hari. Makhluknya itu digambarkan oleh pengarang itu hanya terdengar suaranya dan hanya bayangannya. Nah, tetapi penggambarannya, wujudnya itu menjadi rambutnya putih, berbadan tinggi, dan bermuka datar. Nah, kemungkinan yang terjadi sehingga muncul penggambaran itu adalah, ya ini, kan sudah ada di atas ini. Masyarakat membuat gambaran berdasarkan suara yang didengarkan dan bayangan yang mereka lihat. Jadi D jawabannya. Kemudian 15, alasan yang mendasari tindakan Pak Banu dan keluarga. Nah, itu kan terdorong rasa belas kasihan ya untuk melepaskan penderitaan si makhluk.